Halo, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang perang melawan penjajahan Belanda. Ya, di mana di sini Ibu terangkan nanti di dalam perang Tondano pertama dan perang Tondano kedua. Ya, begitu juga untuk materi berikutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana perlawanan lokal yang dilakukan oleh beberapa daerah untuk mengusir penjajahan Belanda pada saat itu. Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam materi kita. Ya, seperti biasanya anak-anak kami bisa memperhatikan bukunya halaman 103. Ya, di sini kita akan berbicara tentang Perang Tondano yang terjadi di Sulawesi Utara. Ya, Tondano pertama dan Tondano kedua. Ya. Yang pertama yaitu Perang Tondano yang pertama yang terjadi di Sulawesi Utara yang seperti Ibu bilang barusan, perang ini merupakan perang lokal yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, di mana perang tersebut untuk mengusir kekuasaan POC pada saat itu. Ya. Supaya anak-anak kami lebih paham materi berikutnya, baik dengarkan penjelasan materi yang Ibu sampaikan sebentar lagi. Perang Tondano pertama terjadi pada tahun 1808, di mana perang tersebut terjadi untuk mengusir pemerintahan kekuasaan POC pada saat itu. Ya, di mana perang Tondano terjadi di dalam 2 tahap. Walaupun perang tersebut terjadi hanya 1 tahun, namun tahap di dalam perang Tondano terjadi di dalam 2 bagian, tahap pertama dan tahap kedua. Sebelum datangnya bangsa Barat ke Indonesia, ketika itu di Sulawesi Utara sudah terjalin hubungan antara Spanyol dan masyarakat Minahasa pada saat itu, di mana orang Spanyol ketika datang ke Minahasa selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam materi kita sebelumnya, di mana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia seperti yang Ibu bilang, salah satunya adalah menyebarkan agama Nasrani, ya, God, Glory, dan Gospel, ya, di mana tokoh yang berjasa di dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Minahasa yaitu yang berasal dari Spanyol bernama Franciscus Xaverius. Di sini sebelum masuknya POC ke Minahasa pada saat itu, hubungan antara Minahasa dan POC terus berkembang ataupun terjadi hubungan yang bagus. Selain menyebarkan agama, orang-orang Spanyol datang ke Minahasa yaitu untuk melakukan perdagangan. Namun hubungan antara Minahasa dan Spanyol terganggu ketika datangnya POC ke Sulawesi Utara ataupun Minahasa. Ya. Di sini POC berusaha memaksakan kehendaknya. Ya, seperti orang-orang Minahasa harus menjualkan hasil pertaniannya ataupun beras kepada POC, dan POC ingin melakukan monopoli perdagangan. Ya, anak-anak kami pasti masih ingat arti dari monopoli perdagangan. Ya, betul. Monopoli perdagangan adalah di mana hasil pertanian atau sumber daya alam pada saat itu dijual dengan harga yang murah kepada pemerintahan Eropa ataupun POC. Jadi semua hasil beras yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa wajib dijualkan kepada POC, di mana tujuan POC yaitu untuk melakukan monopoli perdagangan. Jadi di sini pasti ada tindakan yang dilakukan oleh Minahasa ketika POC ingin menerapkan monopoli perdagangan. Ya, orang-orang Minahasa menentang monopoli perdagangan yang diterapkan oleh POC ketika ingin menguasai Minahasa pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan oleh POC? Ya. Apa yang dilakukan POC ketika orang-orang Minahasa menolak untuk menjual beras kepada pemerintahan POC? Ya, di sini tampak bahwa POC membendung Sungai Tanderan. Ya, di sini POC melakukan tindakan yaitu
membendung Sungai Tanderan, di mana akibatnya aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal orang-orang Minahasa pada saat itu. Jadi karena pembendungan aliran sungai yang dilakukan oleh POC, sehingga tempat tinggal orang-orang Minahasa tergenangi air, akhirnya orang-orang Minahasa memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano. Jadi di Danau Tondano tersebutlah orang-orang Minahasa membuat tempat tinggal yang baru, di mana tempat tinggalnya berupa rumah apung. Jadi sampai di sini Ibu berharap anak-anak kami paham. Jadi di sini POC kembali mengepung kekuatan Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Ya, kenapa berpusat? Seperti yang Ibu bilang tadi, karena aliran sungai dibendung, akhirnya orang-orang Minahasa membuat tempat tinggal yang baru, yaitu di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Jadi POC kembali melakukan penyerangan dengan mengepung tempat tinggal orang-orang Minahasa yang di Danau Tondano. Yaitu di sini pemerintahan POC yang bernama Simon Kos ya memberikan ultimatum, peringatan kepada orang-orang Minahasa yang tinggal di Danau Tondano pada saat itu. Di mana ultimatumnya yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontakan ke POC. Yang kedua, orang Tondano mengganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi. Di sini dari dua ultimatum yang diberikan oleh POC, rakyat tidak menghiraukan ultimatum Simon Kos tersebut ya. Rakyat tidak menjalankan ultimatum yang dilakukan oleh Simon Kos tersebut. Jadi pasukan POC menarik pasukannya ke Manado dan rakyat Tondano menghadapi masalah besar. Ya, apa masalah besar yang dihadapi oleh rakyat Tondano ketika tidak menghiraukan ultimatum dari Simon Kos tersebut? Ya, di sini tampak bahwa terjadi masalah berupa semua hasil pertanian yang dimiliki oleh rakyat Tondano menumpuk. Ya, kenapa menumpuk? Karena POC tidak mau membelinya. Di sini hasil pertanian yang menumpuk tetapi tidak ada yang membeli. Nah, di sini apalagi yang dilakukan oleh rakyat Tondano? Ya, rakyat Tondano mendekati POC bertujuan untuk POC membeli hasil pertaniannya. Jadi ketika POC menarik pasukannya ke Manado, di sini hasil sumber daya alam atau pertanian dari masyarakat Tondano berupa beras menumpuk karena tidak ada yang membelinya. Jadi di sini terjadi lagi hubungan antara rakyat Tondano dan POC, di mana rakyat Tondano mendekati POC bertujuan untuk agar POC membeli hasil pertanian dari rakyat Tondano tersebut. Jadi berakhirlah perang Tondano dan orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di daratan Minahasa atau disebut dengan Ibu Negeri. Jadi di sini ketika terjadi perang Tondano pertama, tadi sebabnya sudah Ibu bilang, di mana POC ingin melakukan monopoli perdagangan, hasil beras ingin dibeli dengan harga yang murah, namun rakyat Minahasa menolak hal tersebut. Kembali lagi terjadi masalah besar, hasil beras dari rakyat Minahasa tidak ada yang membeli, namun akhirnya masyarakat Minahasa ataupun Tondano mendekati POC supaya hasil pertanian dari rakyat Tondano tersebut ada yang membeli, yaitu POC. Jadi inilah yang menyebabkan berakhir perang Tondano yang pertama, di mana wilayah ataupun pusat pemerintahan rakyat Tondano yang dibuat di Danau Tondano akhirnya kembali dipindahkan di daratan Minahasa ataupun Ibu Negeri. Jadi anak-anak kami sudah mengerti latar belakang terjadinya perang Tondano yang pertama. Ya, di sini Ibu akan merangkan kembali perang Tondano yang kedua, yaitu lanjutan perang Tondano yang pertama, di mana nanti di sini
anak-anak kami akan paham apa latar belakang ataupun penyebab terjadinya Perang Tondano yang kedua. Ya. Kebijakan Gubernur Jenderal Dendles yang memerlukan pasukan dengan jumlah yang besar untuk menambah pasukan. Maka di sini Dendles melakukan suatu program, yaitu program yang ingin merekrut pasukan-pasukan dari pribumi, di mana pasukan tersebut diambil dari suku yang dianggap pada saat itu memiliki keberanian. Ya, jadi salah satu suku yang dianggap Dendles yang ingin direkrut dan memiliki keberanian yaitu orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa salah satunya. Jadi Dendles mengumpulkan ukung. Ya, apa itu ukung? Ukung adalah pemimpin dalam satu wilayah di mana pasukan pribumi yang ingin direkrut pada saat itu sebanyak 2.000 pasukan dari Minahasa yang ingin dikirim ke Jawa. Jadi pasti ukung ataupun rakyat Minahasa pada saat itu tidak setuju dengan program Dendles. Ya, salah satu ukung yang tidak setuju terhadap program Dendles dengan mengirim 2.000 pasukan pribumi dari Minahasa yaitu Ukung Lonto. Ya, di sini Ukung Lonto ingin melakukan penyerangan terhadap pemerintahan kolonial Belanda terhadap penolakan pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa. Jadi anak-anak kami pasti sudah tahu latar belakang terjadinya Perang Tondano kedua, di mana Dendles ingin merekrut pasukan-pasukan pribumi yang ingin dikirim ke Minahasa. Maksud Ibu, yang ingin dikirim ke Jawa, di mana pasukan yang dianggap memiliki keberanian salah satunya yaitu orang-orang Minahasa. Jadi terjadi perlawanan ketika program yang ingin dijalankan Dendles tersebut kepada rakyat Minahasa. Nah, jadi ketika rakyat Minahasa tidak setuju dengan program Dendles tersebut, maka di sini Belanda menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Ya, selain membendung Sungai Temberan, Residen Fregider membentuk juga 2 pasukan tangguh. Yang pertama, pasukan untuk menyerang dari Danau Tondano, dan yang kedua, pasukan untuk menyerang Minawawa dari darat. Ya, jadi pada tanggal 23 Oktober 1808 terjadi pertempuran yang mulai berkobar. Ya, pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano melakukan penyerangan dengan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan dan menerobos pertahanan orang Minahasa. Ya, nampak di sini anak ya, Ibu ulang sekali lagi. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano melakukan penyerangan dengan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan dan menerobos pertahanan orang-orang Minahasa. Jadi, rakyat Minahasa kembali melakukan perlawanan dari rumah ke rumah Belanda. Jadi rakyat Minahasa melawan apa yang dilakukan oleh Residen Fregider pada saat itu. Jadi pada tanggal 24 Oktober 1808 kembali lagi penyerangan yang dilakukan oleh Belanda, di mana pasukan Belanda membombardir kampung pertahanan Minahua sehingga kampung itu tidak ada lagi kehidupannya. Anak-anak kami bisa membayangkan bagaimana yang terjadi di Minahasa pada saat itu ketika terjadi tindakan pembombardir yang dilakukan oleh Belanda di kampung pertahanan Minahua. Jadi di sini orang Tondano kembali lagi menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Jadi terjadi penyerangan antara Minahasa, tepatnya orang Tondano,
dan Belanda pada saat itu. Akhirnya semua pasukan Belanda ditarik mundur dan sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit Belanda sendiri. Jadi di sini tampak enaknya senjata makan tuan. Tadi Belanda membendung sungai Temberan. Di sini ketika sungai Temberan sudah meluap, akhirnya mempersulit pasukan Belanda tersebut. Namun Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawa, dan dampak dari dibendungnya kapal tersebut untuk Belanda, yaitu kapal Belanda yang paling besar pada saat itu tenggelam di danau Minawanua, ya. Dan dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan mulai ada. Di sini terjadi juga beberapa kelompok pejuang yang memihak Belanda pada saat itu. Seperti politik yang Ibu bilang sebelumnya, yaitu politik divide et impera. Namun di sini dengan kekuatan yang ada, pejuang Tondano terus melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda. Akhirnya benteng pertahanan Moraya milik pejuang hancur bersama rakyat. Jadi di sini kembali terjadi perlawanan di mana rakyat Tondano pada saat itu melakukan perlawanan dan benteng pertahanan Moraya milik pejuang hancur bersama rakyat. Di sini benteng Moraya, inilah bentengnya yang hancur. Pada saat itu benteng tersebut berfungsi untuk pusat pertahanan, ya, pusat pertahanan pejuang, ya. Dan di sini juga tampak bahwa para pejuang kita lebih memilih mati daripada menyerah kepada penjajah, ya. Inilah salah satu yang perlu kita tiru, nak, di mana para pejuang kita dan para pahlawan kita lebih baik mempertahankan negara ini daripada menyerah kepada pemerintahan Belanda, ya. Benteng Moraya merupakan benteng saksi bisu perang Tondano pertama dan Tondano kedua, di mana benteng Moraya merupakan benteng milik pejuang yang hancur bersama rakyat pada saat itu untuk mempertahankan pemerintahan yang ada di Tondano. Oke, Ibu berharap dari penjelasan materi yang Ibu terangkan, anak-anak kami bisa paham apa penyebab latar belakang terjadinya Tondano pertama dan Tondano kedua. Ya, Tondano pertama tadi terjadi ketika Belanda ingin melakukan monopoli perdagangan beras. Rakyat Tondano wajib menjual beras dengan harga yang murah kepada POC, dan perang Tondano kedua di mana Gubernur Jenderal Dendles ingin merekrut 2.000 pasukan dari suku Minahasa yang ingin dikirim ke Jawa pada saat itu, ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Ibu berharap dari penjelasan materi tersebut anak-anak kami bisa paham tentang perang Tondano pertama dan perang Tondano kedua. Sekian dan terima kasih.